小陈的弟子齐一爆发，你们没人能活着离开。 Halo Donghua Lovers, bagaimana posisi rebahan kalian hari ini? Usahakan dalam keadaan simetris, dan jangan lupa pasang handsetnya. Karena pada konten kali ini, kami akan sedikit membahas bocoran alur cerita dari Donghua Battle Through the Heaven, episode 23, yang akan rilis pada tanggal 18 nanti. Dan bagi teman yang belum nonton Donghua series episode 22-nya, linknya udah kami cantumkan di kolom deskripsi. Oke, dan tak perlu berlama-lama, langsung dengarkan saja alur ceritanya, yang dimana pada episode sebelumnya, saat Ratu Medusa berniat untuk menghabisi nyawa Xiaoyan, tiba-tiba Yao Lao muncul dan mengatakan pada Medusa, bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun membunuh muridnya. Medusa yang merasakan kekuatan Yao Lao, tampak memasang ekspresi santai sembari berkata, bahwa sudah sejak lama dia merasakan ada seseorang yang kuat yang berada di dekat Xiaoyan, dan ternyata itu adalah tubuh spiritual. Meskipun saat itu Medusa berbicara dengan santai, namun langkah kakinya yang awalnya maju perlahan ditarik mundur, dan hal itu menandakan, bahwa Medusa pun tampak segan dengan sosok spiritual yang samar-samar memberinya tekanan. Jika saat itu kekuatan Medusa berada pada kondisi puncak, sudah pasti dia tidak akan takut pada Yao Lao. Namun karena terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk menekan kekuatan dari piton penelan langit, membuat kekuatannya jadi berkurang. Sementara Yao Lao, ia hanya tersenyum acuh sembari melambaikan tangannya dan membuat Xiaoyan sedikit mundur. Saat itu Yao Lao berkata, bahwa saat ini dia tahu betul kondisi Medusa. Oleh karena itu, tidak perlu menunjukkan aura pembunuh yang begitu keras di depannya. Meskipun saat ini dia hanya berupa tubuh spiritual, namun jika Medusa memaksa bertarung dengan kekuatannya saat ini, maka itu akan sangat merugikan bagi Medusa. Mendengar perkataan Yao Lao, Ratu Medusa pun tertawa dingin, namun dia tidak menunjukkan gerak-gerik akan melakukan serangan. Dan tak bisa dipungkiri, kemunculan Yao Lao membuatnya sangat shock. Di sela itu, Yao Lao pun kembali berkata, bahwa dia pun tidak ingin ada konflik dengan Medusa, dan Medusa pun tidak berhak membunuh muridnya. Dan jika kamu merasa tinggal di sini tidak menyenangkan, maka kamu dapat pergi, dan tidak ada yang akan menghentikanmu, ucap Yao Lao sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Yao Lao, Ratu Medusa sedikit mengernyit. Apalagi saat ini piton penelan langit telah mengakui Xiaoyan sebagai tuannya, dan dia pun belum sepenuhnya mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Ditambah lagi saat ini formula obat untuk pil pencairan roh masih berada di tangan Xiaoyan, dan dia pun masih perlu mengandalkan kekuatan Xiaoyan untuk membuat pil tersebut. Memikirkan hal itu, Medusa pun berkata, sebelumnya aku telah membuat kesepakatan dengan Xiaoyan, untuk membantu dan melindunginya sehingga dia bisa melarikan diri dengan aman dari tangan Yun San. Dan sebagai bayarannya, dia akan membuat pil pencairan roh untukku. Dan perjanjian ini sudah berlangsung hampir 1 tahun, dan malah melupakan janjinya, ungkap Ratu Medusa sambil melirik Xiaoyan dengan tatapan dingin. Sementara Xiaoyan, tampak saat itu, kecemasan di hati Xiaoyan sudah sangat berkurang, karena kemunculan Yao Lao. Oleh karena itu, dia hanya merentangkan tangannya, sembari melihat ke arah Medusa, yang saat itu masih menatapnya dengan tatapan dingin. Saat itu Xiaoyan berkata pada Ratu Medusa, "Kakak, apakah kamu mengira aku benar-benar bodoh? Semakin cepat aku memurnikan pil pencairan roh untukmu, maka semakin cepat aku mati," ucap Xiaoyan, dan disambung oleh Yao Lao. "Jika di hatimu tidak ada niat membunuh, sudah pasti muridku ini akan dengan senang hati membantumu mencari bahan obat. Oleh karena itu, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia," ucap Yao Lao, yang sudah mengetahui dengan jelas tentang masalah dan perjanjian antara Xiaoyan dan Ratu Medusa. Mendengar perkataan Xiaoyan dan Yao Lao, Ratu Medusa pun mendengus dan tidak membantah apa yang dikatakan Yao Lao. Karena saat itu, dia memang memiliki pikiran untuk membunuh Xiaoyan, tepat saat Xiaoyan telah memurnikan pil pencairan roh untuknya. Melihat ekspresi Ratu Medusa yang melihat ke arah Xiaoyan dengan tatapan dingin, Yao Lao pun berkata, "Medusa, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku denganmu, dan apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan pil pencairan roh?" tanya Yao Lao. "Bukankah pertanyaanmu ini sedikit berlebihan?" ucap Medusa, lalu dilanjutkan oleh Yao Lao yang berkata, "Jika kamu ingin mendapatkan pil pencairan roh, maka kamu harus melupakan niatmu untuk membunuh muridku. Jika kamu dapat mengesampingkan niatmu itu, maka aku berjanji, dalam 1 tahun aku akan memberikanmu pil pencairan roh yang sangat murni untukmu."
Dan sebagai gantinya, kamu harus menjaga dan melindungi muridku selama 1 tahun, ungkap Yao Lao. Mendengar ucapan itu, Medusa pun mengatakan, dia dan aku sudah memiliki kesepakatan sebelumnya, dan aku pun sudah melindunginya hingga dapat lolos dari tangan Yun San. Dan karena aku telah menyelesaikan kesepakatan dengan muridmu, maka sudah seharusnya dia membantuku untuk memurnikan pil pencairan roh, bukannya membuat kesepakatan lain denganmu. Dan jika kamu ingin aku menjadi penjaganya selama 1 tahun lagi, maka lupakanlah, ucap Medusa dengan suara samar, namun mengandung benang kemarahan. Mendengar ungkapan kekesalan Medusa, Yao Lao pun berkata, saat ini kedua belah pihak telah melanggar perjanjian, dan karena hal itu, maka perjanjian lalu akan dianggap itu tidak sah. Dan jika tidak menyetujui permintaanku, maka kamu bisa pergi dan mencari orang lain untuk memurnikan pil pencairan roh untukmu, ucap Yao Lao. Kalau begitu berikan formula obat untuk pil pencairan roh padaku, sahut Medusa, dan langsung dijawab oleh Yao Lao, bahwa itu tidak mungkin, karena pil pencairan roh adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan setelah berusaha keras untuk memenangkan Grand Meeting Alkemis, jadi bagaimana dia bisa memberikannya padamu, ucap Yao Lao sambil menggelengkan kepala. Mendengar ucapan gurunya, Xiao Yan sedikit tercengang sambil menatap Yao Lao, yang saat itu berada di depannya sembari mengeluarkan sedikit aura yang menekan. Melihat hal itu, Medusa hanya bisa menarik napas dalam, diikuti dengan ekspresi wajahnya yang menjadi suram. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Yao Lao, kemungkinan besar saat itu dia akan menyerang dan membunuh Xiao Yan. Namun karena sikap keras kepala dari Yao Lao, menyebabkan niat membunuh untuk sekali lagi melonjak di dalam hatinya. Saat ekspresi Ratu Medusa menjadi suram, tiba-tiba Ki Agung yang mengejutkan perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan yang kuat itu, membuat udara di sekitar berhenti mengalir dan membungkam semuanya. Melihat dan merasakan tekanan dari energi besar yang keluar dari tubuh Medusa, Yao Lao tidak mundur sedikit pun, saat merasakan kekuatan spiritual tak terlihat, yang saat itu melipat dan menutupi setengah dari langit. Meskipun Yao Lao tidak dapat menggunakan Douqi dalam bentuk spiritualnya, namun rohnya sangatlah kuat, hal ini dikarenakan dia adalah seorang alkemis, dan mendapat bantuan dari Bone Chilling Flame. Dan bukan itu saja, bahkan saat ini Yao Lao telah mencapai keadaan di mana dia bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Tentu saja, dia secara alami tidak dapat mencapai level di puncaknya hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah, ketika digunakan untuk bertarung dengan Ratu Medusa, yang juga tidak dalam kondisi puncaknya. Saat itu dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap melonjak di puncak gunung, membuat tanah bergetar, karena efek dari dua kekuatan yang berlawanan, membuat Xiao Yan tampak kaget. Sementara Medusa, tampak saat itu ia mengatupkan giginya dengan keras, saat seluruh kekuatannya seolah ditekan oleh sebuah kekuatan kuat, yang berasal dari piton penelan langit, yang saat itu keluar untuk merebut kendali atas tubuhnya. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu saat melihat kondisi Ratu Medusa, dia segera menghela napas lega. Karena di dalam hatinya sendiri, dia sangat mengakui kekuatan Medusa sungguh terlalu menakutkan. Bahkan jika Yao Lao mampu mengalahkannya, kemungkinan dia akan jatuh tertidur karena kekuatan spiritualnya bisa terkuras habis. Meskipun saat ini Xiao Yan tidak sepenuhnya bergantung pada Yao Lao, seperti yang dia lakukan di masa lalu, namun pengalaman Yao Lao yang kaya akan memungkinkannya untuk menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Di sela itu terlihat, Ratu Medusa menarik napas dalam-dalam dan melakukan upaya yang terbaik untuk menekan kekuatan dari piton penelan langit, sambil menatap dengan dingin ke arah Yao Lao, sembari berkata dengan enggan. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu bisa memurnikan dan memberikan pil pencairan roh padaku, maka aku berjanji, dalam 1 tahun aku akan melindungi Xiao Yan. Namun, jika kamu mengingkarinya lagi, maka aku akan membuat kalian semua menderita kerugian besar, ungkap Medusa. Mendengar ucapan Medusa, Yao Lao pun berkata, tentu saja, untuk memperbaiki perjanjian yang sebelumnya telah rusak, saya pasti akan menyerahkan pil pencairan roh padamu. Namun saya juga berharap, agar kamu pun menghilangkan niat membunuh di hatimu. Karena jika tidak, aku pun akan mengubah tubuhmu menjadi abu, walaupun hal itu akan membuat tubuh spiritualku tertidur, ucap Yao Lao, sembari menunjukkan senyum yang mengandung ancaman. Terbukti saat itu, setelah mengeluarkan kata halus namun mengancam, seketika muncul api padat berwarna putih, yang melonjak secara eksplosif dan segera membungkus tubuh Yao Lao. Melihat kobaran api putih tersebut,
Ekspresi wajah Medusa seketika berubah, karena dia tahu betul, bahwa api yang keluar dari tubuh Yao Lao adalah api surgawi. Apalagi sebagai orang yang pernah menderita di bawah tekanan inti api teratai hijau, dia sudah sangat jelas tahu, kekuatan menakutkan dari jenis api yang dipancarkan oleh Yao Lao, yang bahkan lebih menakutkan dari inti teratai api hijau. Meskipun nyala api yang berwarna putih pekat di depannya tidak memancarkan hawa panas seperti api inti teratai hijau, namun dari penampakan visualnya yang aneh, hingga menyebabkan Ratu Medusa tampak ketakutan. Di sela ketakutannya Medusa berkata, "Selama kalian berdua tidak mengingkari janji, maka aku pun akan menepati janjinya," ucap Medusa, dan diikuti dengan ledakan cahaya 7 warna. Saat cahaya mulai menghilang, samar-samar muncul ular kecil menggantikan sosok Medusa. Sementara Xiaoyan, ia pun segera mengusap dan berbicara pada piton penelan langit, yang saat itu telah berhasil menekan kekuatan Medusa. "Anak kecil, ini semua karena bantuanmu, kalau tidak ada kamu, pasti saat ini telah terjadi pertempuran keras," ucap Xiaoyan, dan diikuti Yao Lao yang berkata, "Namun setidaknya kita telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Di masa depan, kita tidak perlu khawatir lagi apakah dia akan datang dan membunuhku secara tiba-tiba. Ratu Medusa mungkin dingin, tapi dia adalah orang yang memegang janji. Jadi tidak mungkin dia akan kembali melawan kata-katanya," ungkap Yao Lao, sembari berbalik dan tersenyum pada Xiaoyan. "Mudah-mudahan itu yang akan terjadi," sahut Xiaoyan sambil mengangguk, lalu mengeluarkan botol giok yang berisikan esensi susu penempat tubuh inti bumi. Saat itu Xiaoyan berkata, "Apakah dengan itu dia dapat menerobos naik ke kelas Dowling dalam sekali jalan?" Singkat waktu, setelah membuat persetujuan dengan Medusa, Xiaoyan dan Yao Lao pun bergegas masuk ke sebuah gua yang luas, dan mulai mengisi baskom kayu dengan air yang jernih, lalu mulai memasukkan bahan-bahan obat yang telah dikumpulkan oleh Xiaoyan selama 3 tahun terakhir. Setelah memasukkan semua bahan obat ke dalam baskom, Yao Lao pun meminta inti pendingin tubuh pada Xiaoyan, lalu memasukkan beberapa tetes ke dalam baskom. Setelah semua bahan obat telah dimasukkan ke dalam baskom, Yao Lao pun segera menyuruh Xiaoyan untuk masuk ke dalam baskom yang telah diisi berbagai campuran bahan obat. Saat tubuhnya mulai memecah permukaan air yang beraneka warna, seketika tubuhnya menggigil. Jika bukan karena Douqi yang saat itu ia gunakan untuk melindungi kulitnya, pasti saat ini dia akan merasakan sakit yang menusuk akibat dinginnya suhu air tersebut. Di saat yang sama, Yao Lao pun memerintahkan pada Xiaoyan, agar tidak menggunakan Douqi untuk membungkus tubuhnya, karena hal itu dapat menghalangi efek dari obat yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Mendengar instruksi dari gurunya, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Saat telah memasuki proses penyerapan, tiba-tiba muncul gelembung-gelembung kecil, yang semakin lama semakin banyak, seolah-olah saat itu tubuh Xiaoyan berada di dalam air mendidih. Saat gelembung-gelembung itu melonjak, Xiaoyan merasakan kulitnya membengkak, akibat lonjakan energi yang terlampau besar, dan energi-energi murni dalam jumlah besar mengalir ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang ganas. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tulang-tulang di tubuh Xiaoyan telah tertutupi oleh energi-energi, yang menyebabkan rasa sakit, seolah-olah tulangnya telah terbakar, dan dengan cepat menjalar ke setiap sisi tubuhnya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan keras, berusaha menahan sakit yang membakar tubuhnya. Dahinya dipenuhi keringat yang saat itu mulai berjatuhan, saat merasakan sakit yang menyiksa, ia pun baru mengerti, apa yang sebelumnya telah dikatakan oleh Yao Lao, bahwa dalam proses ini akan ada sedikit rasa sakit. Seiring berjalannya waktu proses penyerapan, energi murni yang berasal dari cairan obat terus menyerbu masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat. Yao Lao memang tahu, bahwa untuk memurnikan tulang pasti akan sangat menyakitkan. Namun dia tidak tahu, rasa sakitnya akan seperti apa, sampai melihat ekspresi wajah Xiaoyan yang menahan sakit. Sementara Xiaoyan, ia hanya bisa mengatupkan giginya untuk menahan semua rasa sakit itu. Tak terasa, 3 hari sudah Xiaoyan melakukan proses penyerapan. Rasa sakit yang membakar pun berangsur-angsur mulai melemah, dan diikuti letupan energi yang besar, membuat seluruh bagian gua menjadi berantakan, hingga menimbulkan debu yang beterbangan. Saat debu mulai berangsur-angsur hilang, tampak bayangan hitam seperti hantu, dengan kaki yang diselimuti kilatan-kilatan petir, dan hal itu menandakan, bahwa Xiaoyan telah berhasil menerobos ke kelas Dowling. Dan itulah, ending dari bocoran Donghua Battle Through the Heaven, Season 5, Episode 23. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran dan alur cerita Donghua lainnya.